Tokoh-tokoh masyarakat beserta seluruh masyarakat Desa Stokok mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang mana sudah menjadi ketetapan Kemenak bahwa destinasi Safari Ramadan pada 12 Ramadan ini jatuh di tempat kami, yaitu Masjid Al-Iman Desa Stokok. Kami ucapkan ribuan terima kasih dan sebesar-besarnya. Dan kemudian rasa syukur yang tak terhingga dan permohonan maaf kami apabila dalam hal penyambutan tidak seperti masjid-masjid yang lain, karena inilah upaya kami, karena semua mudah-mudahan kedepannya ada peningkatan, amin ya rabbal alamin. Dan juga ribuan terima kasih yang mengucapkan atas kontribusi yang telah diberikan, dan semoga menjadi amal ibadah. Mudah-mudahan Kemenak Kota Batam diberikan barokah dan nikmat yang luar biasa di bulan suci Ramadan ini, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu melanjutkan safari Ramadan se Kota Batam. Amin ya rabbal alamin. Dan ribuan terima kasih juga kami ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini sempat hadir majelis taklim. Dan kemudian Pak, di sepanjang Ramadan ini, alhamdulillah kegiatan Ramadan berjalan dengan efektif, alhamdulillah. Tetapi sembari perjalanan Ramadan, di hari keempat dan kelimanya, saf kami maju, Pak. Walaupun kemajuan itu tidak kami inginkan, yang kami inginkan adalah perubahan. Karena perubahan hari ini cinta dengan Ramadan, masih menghirup udara Ramadan, seharusnya saf kita sampai ke batas tirai jamaah wanita, terus sampai ke belakang pun akan kami pasangkan kipas angin supaya aman, supaya nyaman di masjid ini. Jadi hari ini kemajuan saf itu luar biasa, Pak. Jadi kami tidak ingin itu terjadi, dan kami juga bersyukur karena itu adalah nikmat juga. Tapi kami ingin perubahan. Kedepannya kami berharap di 1 Ramadan, seminggu Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan, kita selalu semangat menjalankan ibadah. Karena kesempatan yang Allah berikan ini tidak 2 kali. Mungkin hari ini kita bertemu di Ramadan, tahun depan belum tentu. Demikian informasi Pak yang dapat kami sampaikan. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Bapak yang mewakili dari pengurus Masjid Al-Iman. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Bulang kepada beliau Wakil Bupati. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Kantor Kemenak Kota Batam atau yang mewakili, yang informasinya sedang OTW ke sini. Kemudian yang saya hormati Kepala Kantor Urusan Agama se-Kota Batam yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Ada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Pak Suwandi, kemudian tentu Pak Kua Kecamatan Bulang, Batu Ampar, Galang juga ya Pak, Galang. Kemudian yang saya hormati Pak Secam, Ketua Ormas-Ormas Islam, ada Ketua MUI Kecamatan Bulang, kemudian Ketua LPTG, Ketua PMB, Pak Lurah, ya Pak, Pak Lurah, kemudian Ketua RW, RT, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu majelis taklim yang besar, tak kami bawa gelar, yang kecil tak kami sebut nama, yang hadir pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Pertama tentu tak bosan-bosan, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih
memberikan kita kesehatan, waktu, kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka kegiatan silaturahmi sekaligus buka bersama yang diselenggarakan panitia dari Kemenang Kota Batam. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan sore hari ini barangkali tak banyak yang dapat kami sampaikan. Ada beberapa hal. Yang pertama, kami dari Kecamatan Bulang tentu menyambut baik apresiasi penghargaan kepada panitia Kemenang Kota Batam yang menyelenggarakan silaturahmi sekaligus buka bersama di Masjid Al-Iman Kelurahan Stoko ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa meningkatkan silaturahim di antara kita, khususnya masyarakat Kelurahan Stoko dengan unsur pemerintah. Ada kecamatan dari Gua, Kemenang dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan undangan dari Bapak Wali Kota Batam dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batam untuk bersama-sama hadir pada hari Sabtu di Dataran Engku Putri dalam rangka kegiatan silaturahmi juga sekaligus buka bersama dengan Bapak Wali Kota Batam yang juga sekaligus Ketua BP Batam, juga bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batam. Ini merupakan buka bersama dan silaturahmi dengan Bapak Wali Kota Batam yang terakhir. Kebetulan masa jabatannya sampai 2024. Jadi Bapak Wali Kota Batam mengundang kita semua untuk dapat hadir bersama-sama besok di Dataran Engku Putri. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Camat yang telah menyampaikan sambutannya dan mengingatkan kepada kita Bapak Ibu seluruh masyarakat Kota Batam. Seluruh masyarakat Kota Batam besok diundang oleh Bapak Wali Kota Batam untuk buka puasa bersama di Engku Putri, ya, di lapangan Engku Putri. Kata Pak Camat tadi semuanya datanglah, karena yang melayani Bapak Wali sama Ibu Wakil Gubernur. Nanti sama-sama kita di sana ya, mulai dari pukul 4 sore. Hadir besok bareng-bareng sana. Bapak Ibu yang termuliakan, selanjutnya sebelum sambil menunggu dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam yang informasi terakhir dapat WA lagi kondisi macet, kita akan mendengarkan tausiah agama. Jadi kita dahulukan ceramah agama. Ibu-ibu ini daripada nengok siapa nak ceramah orang lama, namanya Bapak Kiai Haji Muhammad Dirham SAJ MSc. Beliau adalah Kasih Bimbingan Masalah Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, akan memberikan tausiah agama kepada kita sampai kapan? Sampai Bapak akan kemana nyampe. Kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Dirham SAJ MSc, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina
وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Sadaqallah. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Camat Gulang, Bapak Ramadan Zuhri. Berarti beliau ini lahir bulan Ramadan ya? Iya. Hari ulang tahun lah ini. Tanggal berapa bulan Ramadan ya Pak? Sudah pas hari ini ya. Memang pas feeling saya ini. Hari ini Pak Camat gratiskan makan jangan. Iya pas Ramadan. Iya, berarti orang tua beliau ini orang tua yang alamah alim, menamakan anaknya sesuai dengan bulan. Kalau orang kita Melayu ada tukul, pahat, ada hidup. Dulu keluarga saya ada namanya hidup. Nah, anaknya mati, lagi kalau nanti hidup namanya hidup. Orang tua. Juga hadir Pak Sikcam, Pak Bahri, MH. Beliau sering ya di Sikcam orang lama. Iyalah Pak Ustaz juga penceramah lengkap lah. Dua-duanya orang hebat ini. Camatnya juga Ramadan, ini juga Ustaz. Apa saya? Pak Hari, jalanan ilmu. Ya. Juga Pak Lurah Setoko. Sama namanya Pak. Pak Edwin ya. Dan Jemaah di. Kemudian ada orang tua kami Pak Hadi Jami dengan Pak Intadirun sehat. Beliau ini dulu berangkat haji, saya yang daftarkan, saya yang bimbing. Tadi dia itu saya jauh kenal, oh iya lama. Tapi beliau seperti kayak waliullah, udah lupa saya. Sehat-sehat selalu. Juga hadir ini Ustaz kita, Ustaz Nur Hadi Al-Hafidh. Sehat Ustaz. Kelas Ustaz memang. Ya ketua MUI juga. Makasih Ustaz. Mudah-mudahan ilmu Ustaz berkah. Agama semakin maju. Ya, Pak. Mencari orang hafid itu susah. Saya hafal Quran juga, cuma Al-Baqarah aja belakang lah ya. Alif Lam Mim. Makasih, mudah-mudahan Pak sehat selalu. Banyak umur, kemudian santri di sini juga pada semua mengaji, amin. Ya, saya sapa dulu lah di masyarakat yang saya tulis. Sengaja saya buang-buang waktu biar saya main sebentar. Ya. Kemudian Pak Ustadz Misran, ada Pak Ketua Masjid kita, Pak Ali Ahmad. Kemudian Pak Ketua RW, Pak Muhammad Ali. Kemudian Pak Ketua RT. Kemudian apa lagi dia? Dan semuanya lah ya, tadi bisa satu. Kami dari kantor ini, alhamdulillah, banyak yang datang ini, alhamdulillah, Pak Camat. Banyak Pak Ketua datang semua ini. Yang sudah Bapak sebut tadi ada tambahannya, Pak Haji Adamudin. Kemudian Pak Haji Yusuf. Kemudian Bengkong, Pak Bengkong, beliau Bos Kupang. Satu lagi Pak Haji Mas Nur, Haji semua nih Pak. Dia Ketua Lumajang. Yang datang ini kayaknya Haji semua ya. Iya ini Haji semua. Pak juga hadir bersama kami penyuluh agama SN, Pak Sekretaris dan kawan-kawan, Pak Ajura, mana lagi? Mana Pak Estin? Pak Subur, Pak Estin. Wah ini lupa pula ini Profesor Dr. Mariono. Dia dijemputnya penyuluh agama Kota Batam. Berdiri Pak, berdiri. Ini dulu paham lah. Ini kalau ada konsultasi tentang masalah keluarga, dari mulai tak punya piring, tak punya mangkuk, hadir. Itu Pak Camat, dulu punya keahlian luar biasa.
Dulu beliau punya mobil konseling keliling, di mana orang berkelahi langsung ada dia. Ada rumah bertengkar, ada depan mobilnya. Sekarang mobil jual dia gak ada panjang. Jangan dijual lah Pak, karena mobil Bapak itu keramat. Membawa Pak juara 1 sama nasional. Nah, ini. Dan ibu-ibu, Majlis Taklim, BKMT, Permata, yang sudah kenal saya kan, saya pernah ceramah di sini kan, yang ibu sakit perut, nah terus terjun ke laut. Iya, pernah ceramah perasaan. Saya tengok wajah ibu itu terasing lagi bagi saya. Baik. Nah, jam berapa nih? Kamu masih lama juga. Pak, saya ini ceramah dari subuh. Subuh. Tadi masuk lagi Jumat. Terus sama lagi kalau saya kuat-kuat nanti saya tumbang, ibu yang senang, bapaknya senang. Karena saya agak slow namanya. Slow aja. Saya buat slow pun Pak Camat kecepatan pula tadi. Harusnya ada lagi 3 sambutan ini. Ya baik, baguslah. Saya senang juga biar panjang waktunya, biar panjang juga kita bicara tentang diskusi agama. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini kayaknya harus sungguh-sungguh ya, waktunya panjang. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita sering menyalahkan setan. Kalau ada apa-apa, setan yang salah. Kalau orang tak puasa, dia bilangnya setan. Jadi sebenarnya kata setan, saya pernah dialog dengan setan. Kata setan, jika rumit ke jangan anak-anakku. Aku ini tak goda kau jadi setan. Jadi gitu gak boleh. Kalau setan itu goda, itu kelas-kelasnya nih ya, saya tunjukkan ya, kelas-kelas setan goda. Satu beliau nih. Jaga agama. Karena yang kalau model-model macam-macam apa namanya, macam-macam kita orang biasa ini, apa nanti goda dia? Tak digoda pun iman kita dah lemah. Itu benar. Jadi makanya disebutkan di dalam hadis, sufidat syayatin, sufidat, diikat, dibelenggu syayatin. Ada yang tanya, apakah memang dibelenggu diikat pakai apa namanya besi ke tali terus sebelenggu gini? Ulama menafsiri itu bahasa majaz, kiasan, sindiran. Paham sindiran kan? Misalnya gini sindiran tuh, ibu-ibu ini boleh, nah macam bidadari turun dari kayangan, ternyata ibu itu cantik, nah kiasan namanya, paham kan? Jadi sufidat syayatin, dibelenggu, diikat. Jadi begini, setan itu kalau betul-betul menggoda, misalnya digoda saya, Pak Tua yang hadir di sini, Pak Camat, Pak Sekam, Pak Asdin, Pak Imam kita, digodanya, saya katakan bisa 50-50 kita kalah. Betul Pak Imam? Ya, contoh gini Pak Imam, ini kan mau dekat dari Tok Qadar nih. Dari Tok Qadar itu tahu nggak? Dari Tok Qadar itu apa? Dari Tok Qadar itu terbuka pintu langit, malaikat turun ribuan. Dalam tafsir, buka aja di tafsir Ibnu Katsir, tafsir manapun, tafsir Al-Marawi, ribuan turun, ya, lebih banyak daripada bilangan pasir kerikil di muka bumi ini. Coba bayangkan. Terus tiba-tiba, karena kita ngaji-ngaji gini, muncullah cahaya. Ini cahaya, cahaya. Kita tahu nih, ini cahaya malaikat atau iblis atau apa? Kan itu. Ini kalau kelas-kelas tinggi, kalau kayak model-model beliau nih, kayak Buya Nazdin, di kelas tinggi. Apa dia bilang? Syekh Abdul Qadir Jilani, aku Tuhanmu. Sekarang ku halalkan semua yang diharamkan. Itulah. Nah, itu kelasnya tinggi itu. Itu setan sudah menjelma menjadi cahaya, kemudian dia merasuk ke dalam tubuh, dinampakkan bapak
keindahan alam ini, tembus pintu langit pertama, dia mengatakan, dia bicara dalam dunia bicaranya. Makanya setan tuh godanya kelas-kelas awliya Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, dan dia berwujud. Dulu zaman Nabi Muhammad SAW, saya cerita setan aja dulu. Iya, biar kenal kan, tak kenal nanti gampang menandai gitu. Ya. Waktu Rasulullah SAW mau dibunuh, ya, hijrah dari Mekah ke Madinah, apa kata setan? Jadi setan tuh saya kayak Isra Mi'raj lah, bentuk orang tua. Nah, orang tua pakai tongkat. Nah, maaf ya bukan orang tua sini. Yang begitu cinta hadisnya. Kalau ada yang orang tua ke tongkat bukan ke sini. Ada marah pula dulu kita kan nanti suruh balik pula saya drama. Jadi setelah itu apa kata setan itu? Kata setan, aku bocorkan berita. Jadi setan itu bisa membocorkan berita semuanya. Dulu setan itu duduk-duduk di langit pertama, mencuri berita, mencuri ilham, mencuri petunjuk dari Allah. Wa anna lamasna samaa wa wajadnaha mulia qalsan syadida. Dulu kami bisa duduk-duduk, makanya dulu raja-raja yang kafir itu rata-rata punya hulu balang, punya paranormal, punya dukun, punya sahir untuk menentukan apa yang akan terjadi besok. Betul kan? Jadi dia ngomong, Pak Raja, besok akan terjadi begini. Tapi banyak bohongnya, ada juga benarnya, bohongnya banyak. Begitu Al-Quran turun, kata malaikat, naik berani kau. Begitu setan iblis laknatullah naik, ditembaklah su'ubahu wa qubai, ditembak dengan bola-bola api. Maka setan itu takut dia dengan orang berwudu, karena dia panas, orang berwudu dingin. Jadi nanti kalau buka puasa ada es itu. Sakit setan. Jangan pula setan makan es. Saya cerita aja. Ini kayak cerita setan hari ini. Ya. Nah, rupanya iblis setan ini laknatullah membocorkan rahasia. Dulu begitulah dia menggoda. Muhammad sekarang ini mau lari. Kamu harus tepung dan tangkap, bunuh. Semua digodanya. Pemuda digoda. Dia menjelma. Saya nggak kuat Pak. Kalau Anda setan di sini menjelma, itu Bapak belum. Tapi ingat, inna kaida syaitanaka nadha'ifa. Tipu daya setan itu lemah, tak berguna. Kalau orang mengamalkan kalimat la ilaha illallah, tak ada itu setan, tak jelas, tak guna. Inna kaida syaitanaka nadha'ifa. Tipu daya setan itu lemah semuanya. Kita yang kuat. Kita jangan pernah bilang iblis kuat, kita yang kuat. Tipu dayanya lemah, karena Allah yang bilang kaidah syaitan kana dha'ifa. Tipu daya setan itu tak ada manfaatnya. Sehingga begitu mau dibocorkan oleh iblis, setan laknatullah, Rasulullah mau dibunuh, dikelilingin Sayyidina Ali menjaga, Rasulullah berjalan, ambil tanah, baca surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ushaynahum wa hum la yubsirun. Jadi mikir kalau nak ngambil kuburan, baca ambil air, baca Allah min baini aydihim saddan wa min khalfihim. Saya pernah tanya begini itu. Kan saya berkali tua di dalam sama Pak Adi Amdani. Mikir bisa tangkap tuh baca apa? Kami ini Pak dari kecil baca surat Yasin. Surat Yasin apa yang Pak baca tak nampak. Pertama, biar orang tak dengar. Sumpun bukun umyum bahumlah tiup tidur. Jadi kalau bini gitu tuh pemarah, mama ada sudah orang lain sumpun bukun umyum. Pernah nggak laki-laki suaminya baca ayat itu? Nah, terus bagus. Balik ke rumah, nengok dari lewat, baca Bismillahirrahmanirrahim.
Iya, itu membungkam. Kata kiai, saya belum pernah coba. Yang saya coba ini Pak Ustadz SD di samping saya. Ini pakar dia ini, dia diam aja. Saya belum pernah coba. Kalau ada anjing menggonggong, kita baca tapi yakin. Itu dia jadi ilmunya. Tapi malah dikejar Nabi lagi. Tapi saya malah dikejar dia Pak Adi. Iya. Nah iblis itu, setan itu, kembali cerita tadi, bilangnya Muhammad mau lari, ditemanin begini, saya dapat informasi dari langit. Wih, semua pemuda-pemuda dihasut akan kita bunuh. Itu caranya iblis sufidas syayatin. Udah. Akhirnya Rasulullah lebih hebat lagi karena yang datang Jibril alaihissalam. Tenang Muhammad, tipu daya tak berguna itu Muhammad. Kita punya Al-Quran, kita punya mukjizat. Makanya kenapa dari awal saya bilang orang hafal Quran itu, berakhlak Quran itu adalah orang yang mulia yang bersama kita. Maka kita wajib memuliakan Al-Quran. Dan tidak semua orang bisa hafal Al-Quran. Mudah-mudahan anak itu bisa hafal Al-Quran. Amin. Karena di sini ada menghafal Quran. Pak Camat, anak pulau-pulau ini pintar-pintar, cerdas-cerdas, karena makannya bongbong, ketam, batu karang, kapal selam, habis mendadak. Iya Pak, benar pintar Pak. Ya, kalau nanti ada anak bapak, saya pernah coba di Karas dengan Pak Haji Abdani, Pak Yai Abdani di Karas itu. Di Karas ada sana Pulau Galang. Anak itu saking cerdasnya, dia nyelam, ambil kutu babi. Yang hitam-hitam tuh, bulu babi. Ya. Kamu tak tahu deh bulu babi. Ini apa Karas sedikit dah, tahu. Bulu babi, dikopek gini dimakan ini Pak. Ya Allah, dia punya otak nih, dia ngaji sampai berlari. Coba nih, anak ini gila kali ini. Itu anak, dia antar ke beliau nih, hafal itu, 2 tahun jebol itu. Coba, ibu nanti nak masuk surga tak? Kalau ada anak satu hafal Quran, satu nih, 10 keluarganya diskon masuk surga. Ayo, mumpung ada beliau nih. Daripada kirim ke Tebu Ireng, berapa pesawat PP-nya itu? Belum kirim lagi sebulan 5 juta. Oh, ada depan mata. Ayo semangat! Semangat! Jangan, biar mantap ya. Jadi anak-anak pulau ini cerdas, EQ-nya bagus. Kalau nanti dibina, nanti beliau yang menyeleksi. Oh ini cepat nih. 2 tahun dia hafal Quran. Nanti kami sudah meninggal dunia, Pak Ketua meninggal dunia, siapa yang jaga masjid? Dia. Nanti Mika jangan menyalahkan Pak Ustaz. Anak kapan yang ngaji? Ada di kampung saya. Ini kampung saya nih, bukan sini ya. Saya contohkan. Selamat ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semua jamaah lari. Orang nggak ada yang bahasa. Yang benar mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dirubah dia karena tak pernah ngaji. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan salahkan generasi Anda. Salahkan Anda sendiri dengan berkata Anda adalah al-hafil. Antar. Ini Pak Ustaz, cuma syaratnya kalau nak pintar ngaji, satu syaratnya Pak Camat. Kalau nanti ibu bapak buka buku, nah saya dapat ikan katarak 3, 1 untuk Ustaz. Ya Allah ya Rahman, bilangin saya bohong Pak ya Allah. Allah Rahman. Ya Allah ya Rahman. Saya cerita saya sendiri nih. Saya ini anak nelayan. Saya ini bodoh, tak pandai ngaji anak nelayan.
Bapak jangan coba ada saya ke laut. Bulan saya tahan, gelombang buat tahan. Di Galang kemarin semua tumbang saya ngajak kancing. Pak Camat pun tumbang habis-habisan. Dibilang dia, aku dari mana? Saya anak nelayan asli. Nah, kata bapak saya, aku macam mana anak saya ini bisa ngaji ya? Saya ingat kali. Jadi kata bapak saya, ini bapak saya nelayan. Tugas Mudirham, begitu saya pulang, kau cari ikan terbaik, kau hantar kiai kau. Biar dikejut-kejut. Ya begitulah kalau saya sudah nggak tahan lagi nih. Saya. Ya Pak Camat. Jadi tugas saya ambil ikan, saya bawa gini. Ini ikan saya. Sampai gini, Pak Yai, ikan dari. Segitu saya sarjana S1 di Pulau Kiai ini, itu belum ngasih ikan kan? Dicum sini saya, oh pintar. Makanya saya jadi pintar kayak gini. Ya Allah. Maksud saya, karena saya takzim dengan Kiai, itu tugas saya. Bapak saya dulu kalau pulang dari laut, kami 10 ton, 20 ton ikan pari, ikan begini, ikan merah, udang gini, udang galah. Bapak jangan cerita dengan saya lah. Udang yang dimakan apa tuh? Apa yang besar-besar? Roster. Oh, saya kan bukan datuk ya. Enggak Bapak iya. Kapal kami muat 150 ton. Saya sebulan tak pulang kuat. Pertama pulang ke rumah, kalau Bapak saya ingatin, saya tidak mau tahu, ini ikan terbaik, kau hantar dia kau. Biar kau boleh ngaji aku sekali. Aduh, yang dua yang saya hantar belum ngaji. Dulu kan kita ngantar minyak tanah kan, jangan minyak tanah lagi, mampu urusannya. Udah tahu mah ada. Oh ikan. Nah, sekarang ini kalau Bapak berkebun kelapa, bawa kelapa antar. Ada kates, antar kates. Memang begitu. Nanti tengok, 10 tahun akan datang, anak mikir di dalam hebat. Itu caranya. Nah, jadi saya yakin Pak Camat ini bukan sembarang orang tua ini. Coba dikaji. Nih, semuanya lah yang ada depan saya Pak, semuanya orang hebat semua ini. Oke. Sampai kemana tadi? Sampai setan. Kadang-kadang setan itu kayak gini. Udah. Jadi saya mohon Pak, besok kalau ada MTQH Kota Batam yang tampil anak Sotoko sendiri. Dari mana dia? Udah di Sotoko. Aku kerja di nyelam gomong dan drama. Mantap kali. Lagi pun di dalam laut. Jadi anak galang ini, anak bulang ini pintar-pintar, cerdas. Karena yang dimakannya itu bulu babi. Di dalam itu enak. Ada yang heran kok babi dimakan? Bukan ini. Saya dengar sendiri saya tengok. Pindah pulang. Wah, mantap. Jadi otak itu cemerlang. Nah, kalau kami orang kota, makannya kimia terus. Kami lama-lama buta. Nah, saya tinggalkan masalah itu. Dari kesehatan tadi. Begitulah kalau setannya betul-betul menjelma, berwujud orang tua renta yang menggoda, kemudian mengasuh. Nah itu kan kita nggak sanggup karena bulan puasa ini sufidat itu disempitkan, bisa juga dibelenggu. Jadi kalau ada orang tak puasa di pinggir-pinggir di Pak Camat, di sini-sini minum-minum, jangan salahkan setan. Karena dia tak mampu melawan dirinya sendiri. Jadi di dalam tubuh kita ini ada 4 gangguan. 4 gangguan. 2 gangguan yang nampak, 2 yang tidak nampak. 2 yang tidak nampak itu 1 iblis, setan. Perbuatannya setan, jauh dari Allah. Rajanya iblis, dijemputnya jin yang kafir. Jadi caranya dia menggoda gini. Kata Rasulullah, Innal iblis, inna syaitan yajri majri ad-dami, langsung. Sesungguhnya iblis atau setan berjalan masuk ke aliran darah min qalbi Adam. Makanya begitu orang puasa dia masuk nggak sanggup karena ini panas.
ibu? Panas nggak? Kalau dingin memang tuh. Panas kan? Panas. Saya ini kepanasan nih, bukan karena kipas angin, tidak, memang panas. Panas karena darah saya mengalir, karena lapar. Ya, orang lapar kan panas. Coba orang kenyang, panggung. Jadi karena dia berpuasa, aliran darah lancar, kemudian dia di dalam aliran darah itu menyempit, panas, setannya memasuk. Darahnya kental kali, pasang dulu, balik putar dia. Ya hadisnya gitu. Inna syaitan yajri majri Adam. Syaitan itu, iblis itu masuk ke dalam aliran darah anak Adam. Kalau darahnya itu tidak Senin Kamis puasa, tidak dibawa zikir, darah itu lengket. Kata setan, sedapnya masuk darah. Ya, aku tengok ya darah yang sedap ya. Tidak ada darahnya mantap semuanya. Iya. Makanya pengakuan hadis yang dari Rasulullah itu bilang, kata Rasulullah, dayaku, sempitkan darahmu, sempitkan uratnya, bisaum, biljia, dengan lapar. Maka orang lapar itu babak belur, setan berat. Tinggal berapa menit? Oh masih lama. Oke. Nah, sekarang kalau darahnya sudah menyempit, dia sudah berzikir, dia sudah istighfar, setan tak bisa masuk, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Kalau kelemahan saya, setan sering masuk dari sini. Ibu-ibu, saya harapkan pakai kaos kaki, kasih balsam. Karena nanti biar setan masuk kena balsam. Ya. Coba lakukan sama saya. Kalau ibu-ibu masuk angin, cepat ada darah yang mengalir. Pingsan langsung kan? Maka orang yang rajin puasa, insya Allah sehat. Sumu patasihu, puasalah kamu, pasti kamu sehat. Itu janji Rasulullah. Sumu patasihu, sehatlah kamu dari gangguan setan, dari gangguan iblis, semuanya. Coba tanya Pak Ustaz Rizdi, orang yang rajin puasa, kemanapun dia berjalan, hawanya panas, setan-setan takut lari dia. Misalnya Pak Imam lewat, betul benar, hidup, maaf. Pas yang lewatnya orang tak sholat apa, kalau kita datang. Kayak gitu. Nah, yang kedua, yang kita tidak sanggup melawannya dan dia tidak nampak adalah hawa nafsu diri kita sendiri. Jadi kalau ada orang tak mau berpuasa, biasanya ngopi, biasanya merokok, jangan salahkan setan. Setan tak bisa, kalau saya ngapain saya goda dia. Orang dengan diri sendiri sudah kalah. Nah, ini disebut dengan sufidat. Dibelenggu semua keinginannya, setan pun tak mampu menggodanya, tapi sayang, dia kalah dengan dirinya sendiri. Dia kalah dengan dirinya sendiri. Hati-hati tuh. Udah. Oh mantap, memang pas kali Pak kemenangan. Bukan, saya sudah gak tahan lagi sebenarnya. Ya. Duduklah sebentar Pak. Selamat datang Bapak Kepala Kabinet Agama Batam, Bapak Dr. Haji Jibrin Umar MH. Beliau jauh-jauh loh, kerja sana kerja sini demi orang satu kok, amin. Ya, baik. Tutup ya. Masalahnya pas sudah ada mahabu gitu nak ceramah lagi. Lagi giflah dulu. Ya tadi belum ada semangat kan? Tak ada langsung kiyo dah mati. Oke. Kita simpulkan sekarang tausiah kita bahwa mari Bapak Ibu kita melawan diri kita sendiri. Orang yang kuat adalah bukan orang yang kuat membanting, bukan orang kekar,
badannya, bukan dia pemberani, bukan suaranya keras dan kencang, tapi orang yang kuat, orang gagah perkasa itu, orang ketika marah bisa mengendalikan emosinya, itu orang terhebat. Kalau di kantor saya itu saya kagum dengan beliau, Pak Kepala. Dia jangan marah, senyum. Kalau saya gagal saya. Kalau di kantor kami ada satu lagi, namanya Darto, mana wali 10. Mana dia? Datang. Nah. Jadi ibu-ibu yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, misalnya diejek kawannya ini kendut lah kayak kapal tenggelam itu bagus sekali. Misalnya mikro ini mau kita dia, itu dia sudah bisa mengendalikan dirinya. Dan insya Allah kalau meninggal masuk surga, saya tengok yang hukum masuk surga dari ujung. Agak berat nampaknya. Kawan marah ya. Jadi kesimpulannya bahwa mengendalikan diri yang berat adalah mengendalikan diri sendiri. Nah, barulah yang terakhir, mari kita jadikan ibadah puasa ini ibadah untuk kebersamaan, ibadah untuk merasakan saling lapar, ibadah untuk kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masjid ini ramai seperti Pak Ketua tadi bilang, Pak Kepala, semakin hari terakhir semakin maju. Nanti Pak Kepala akan mencatat sesi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Dirham SGMC yang telah menyampaikan tausiah agamanya kepada kita semua, mulai dari jam 5 tadi ya. Sekarang sudah jam 6, 1 jam nggak terasa ya, luar biasa. Karena memang batasnya tadi sampai Pak Kepala nyampe. Kalau Pak Kepala tak nyampe, ceramah terus sudah deh. Nah, memang itu perjanjiannya tadi. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjutkan sesi terakhir kita. Tadi sudah ada sambutan dari pengurus masjid Pak Kepala. Tadi hadir bersama kita Pak Camat, ada Pak Sekcam, dan ada juga Pak Lurah hadir bersama-sama dengan kita, serta dengan seluruh tokoh dan ormas sekecamatan Bulang yang hadir bersama-sama dengan kita. Untuk itu kita dengarkan sambutan arahan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, nanti sekaligus memberikan berupa sembako simbolis kepada 6 orang bapak-bapak dan mukenah kepada ibu-ibu yang telah nanti kami bacakan satu persatu namanya. Mukenah ini dari Ibu Dharma Wanita Kantor Kementerian Agama Kota Batam. Kita dengarkan arahan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam kepada Bapak Dr. Haji Juhro Malaysia Kilma. Waktu tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Camat, Sekcam, Lurah, dan juga yang saya hormati Kasih Bimas Islam Kiai Haji Muhammad Dirham yang tadi ceramah mengasih tausiah kepada kita, dan yang saya hormati Bapak KUA, ini tidak saya absen satu-satu lagi yang mengingat waktu. Alhamdulillah cukup banyak yang hadir KUA se-Kota Batam, dan yang saya hormati para penyuluh, juru ASN, non ASN, P3K, dan yang saya muliakan para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Majelis Agama Kota Batam beserta anggota, Bapak Ibu, encik-encik, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya sampaikan mohon maaf agak terlambat karena tadi ada kegiatan telekombat dengan Pak Menteri penyerahan serta secara Indonesia paket 1 juta sembako. Ini memecah rekor muri. Tapi alhamdulillah memecahkan rekor lebih. Pak Menteri target 1 juta
terkumpul 1.500.000 paket. Ini tadi diterangkan secara simbolis dan secara online tentunya ikuti acara itu di ITB. Alhamdulillah sudah selesai. Bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada sore hari ini kita dipertemukan. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, cincin tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, terima kasih banyak atas sambutan yang luar biasa di Stockholm ini. Tentu bagi Kementerian Agama ini bukan yang pertama, sudah sering ke sini, sudah berulang kali ke sini, termasuk beberapa kali safari Ramadan kita di sini, dan tahun ini kembali kita di sini, dan ini satu anugerah kita bisa bersilaturahmi kembali, dan mudah-mudahan ini harapan kita adalah menjadi silaturahmi yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, cincin tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kegiatan Kementerian Agama pada bulan suci Ramadan ini, selain dari safari Ramadan, ada istilahnya sahur keliling. Ada istilah sahur keliling, itu tentu kami di kota. Kalau nggak kesini jauh kata kawan-kawan. Kami hadir biasanya jam 3 subuh di satu masjid. Kita makan sahur bersama dulu. Habis itu baru kita sholat subuh. Habis sholat subuh baru kita adakan kegiatan tausiah, dialog dan tanya jawab dengan masyarakat. Maka hal ini tentunya adalah sesuatu yang memang dilakukan oleh Kementerian Agama untuk lebih dekat dengan masyarakat, khusus bidang keagamaan. Nah, kita punya program, salah satunya program prioritas Kementerian Agama saat ini itu adalah moderasi beragama. Jadi kita ingin membangun, terutama daerah Kota Batam ini, keamanan, ketenangan itu harga mati istilah orang. Karena kita di kampung kita ini, terutama di Kota Batam, bukanlah penghasil bumi, tapi kita adalah kota jasa. Kalau bicara kota jasa, berarti keamanan harus menjadi sesuatu yang kita pertahankan. Dan itu salah satu bentuknya adalah dalam kegiatan moderasi beragama itu. Jadi orang-orang yang beragama harus berpikiran moderat. Harus berpikiran moderat, Pak. Jadi kita ini bersaudara, kita ini hidup bersama, berdampingan dengan baik. Kalau ajaran, kalau doktrin, berarti umat Islam harus melaksanakan ajaran Islamnya dengan kafah. Tapi juga dia memberikan ketenangan kepada orang lain walaupun tidak seakidah dengannya. Nah, ini yang memang harus kita tumbuh kembangkan di masyarakat kita. Apalagi di Stockholm ini daerah kampung tua, dan di sini banyak orang-orang yang lalu lalang sering datang ke sini, dan untuk itu keamanan, ketenangan kampung harus kita jaga bersama. Maka untuk itu Bapak Ibu sekalian, terutama bulan suci Ramadan ini, bagi kita umat Islam tidak ada jalan lain harus meramaikan masjid. Jadi sebetulnya kalau kita mau bicara indikator orang beriman itu, kalau pada alhamdulillah itu adalah istiqomah dalam ibadahnya. Nah, kita ini kan kalau Ramadan itu euforia di awal, euforianya di awal, ya? Jadi begitu masuk Ramadan mesti ramai, ya. Ini kan 10 pertama sudah selesai, masuk 10 kedua. Hari ini sudah 11 puasa. Mungkin ada 12 ini. Ada juga, alhamdulillah. Ya. Jadi ketika masuk Ramadan, euforianya di awal kita. Kesalahan ibadah kita sering begitu. Begitu mulai di penghujung mulai hilang. Nah inilah saya kira perlu adanya bagaimana jamaah masyarakat kita ketika bulan Ramadan itu bukan euforia di awal saja, tetapi sepanjang Ramadan. Kadang-kadang kalau Ramadan itu jadi penghuni masjid itu kan, ya kalau pertama kemarin penuh, sekarang mulai maju, dan penghuninya mulai yang sudah tua-tua. Ini sudah tua-tua, yang muda-muda ada hilang-hilang. Nah
ini sebenarnya harus kita gerakkan Bapak Ibu sekalian, bagaimana masjid kita ini terus ramai pelaksanaan. Karena itu indikator orang beriman akan menaikkan ketakwaan itu, dia adalah istiqomah dalam ibadah. Istiqomah. Itu. Nah, yang juga Ramadan ini harapan kita adalah terbangunnya kesolehan sosial. Solehan sosial itu mau berbagi. Ya, mau berbagi antara tetangga yang susah gitu ya, dengan saudara-saudara kita sebelah kita, kampung kita ada yang susah, kita bantu bersama. Itu muncul orang berpuasa itu kesolehan sosial. Jadi yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian, izin buka jam berapa? Jangan lama-lama kan dia. Situ bilang jam 18.17, dia juga bilang 18.30. Lama lah. Masih ada ya? Sikit lagi. Yang semenit lagi, baru nak bagi sebegini. Bagi apa namanya? Oleh-oleh lagi. Bukan sepakola, bukan apalah. Ini tanda kami datang aja, Pak. Jadi kata orang Melayu tu, kalau kita datang tu adalah bawa buah tangan. Gitu ya. Buah tangan walaupun banyak sedikit tu adalah ya dari kawan-kawan mengumpulkan dari ibu-ibu Dewi, tanda kita sampai ke sini. Dan itu Bu Dewi kasihkan mukena pada ibu buat sembahyang ya Bu. Kalau dapat mukena pakai sembahyang. Jangan makin tua makin jauh makin tak sembahyang. Kata sakit badan sikit tak sembahyang. Betul, kenapa tak sembahyang? Kaki sakit. Tak bisa berdiri duduk, tak bisa duduk baring, tak bisa baring. Solat dalam hati, tak bisa solat dalam hati, disolati. Tapi yang namanya sembahyang itu wajib, Jadi kalau dikasih mukena bawa sembahyang di kampung di bahasa jadi sembahyang. Bahasa kerennya solat. Ya kan itu. Jadi sembahyang. Jadi oleh-oleh yang dibawa ni, kalau kita dan teman-teman saya nak ingatkan benar ya. Jangan tinggal yang namanya sembahyang. Apapun keadaan kita, kalau masih sadar, masih akal yang sehat, wajib Pak, jangan tinggal. Kalau nak selamat hidup di akhirat. Esok kita ditanya Allah, kita nak jawab apa? Kita nak protes, ya Allah kenapa aku masuk neraka? Aku suruh solat, kalau tak mau solat, kata Allah, nak jawab apa? Bisa bantah tak? Kalau kita masih solat walaupun ingat ke mana-mana, kita masih bisa jawab solat ya Allah, walaupun kadang ingat kadang tidak. Ya kan? Tapi masih ada yang kita jawab. Tapi kalau kita tak buat apa pun tak pernah jawab. Tak adalah Allah dijawab. Masalah. Tak ada bisa protes. Nah, saya kira itu adalah yang bisa saya sampaikan. Ya, salah satu rahmi kita pada petang hari ini. Mohon maaf kalau ada yang salah cakap. Kami semua yang hadir sekali lagi pada ketua kami, pada orang-orang tua kami, terima kasih atas sambutannya. Ya, semoga kita senantiasa bisa mempererat silaturahmi ini dan ibadah kita, ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf kalau maafin segala komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapan kepada Bapak Moderator. Selanjutnya kami panggil yang mewakili untuk penerima sembako Sarsukulis. Satu Bapak JB, ada? Pak JB ada? Ya, nama sini Pak ya. Pak Joha apa namanya? Nah, maju sini Pak. Pak Haji, ada Pak Haji? Terus Pak Haji Rohmat, siapa dulu? Haji Rohmat, Pak Khalid mana Pak Khalid? Ada. 6 orang sini boleh. Bawa sembakonya sini 6 orang. Berkenan Bapak Kepala Kantor untuk menyerahkan dan Bapak kasih secara simbolis paket sembako. Terus untuk ibu-ibu, satu Ibu PA, Ibu Mariam, Ibu Yaya, Ibu Kuit, Ibu Jemaah, Ibu Romlah, mana 6 orang?
Berdiri sini aja ibu. Nanti ada berdiri nyerahkan. Ibu. Nah, sini bu, pada sini aja pada sini. Ya, nanti dunia dibawa ke dalam kan, sekalian dunia. Nah, ini udah 6 orang nih, 6 orang dulu ya. Oh ya, boleh, nggak apa-apa, lebih nggak apa-apa, nanti sebagian ada karbusan oleh-olehnya lagi. Ini berapa nih? 7, mana 6 lagi? Ibu, dari 12 ibu-ibu. Ibu-ibu dari 12 boleh maju. Ibu-ibu silakan 12. Nanti ada ibu dharma wanita. Kepada pengurus masjid kiranya mohon untuk sini Pak. Siapa ketua masjid? Ketua masjid mana? Pak Ali ketua masjid. Ini ketua masjid. Oh ya. Ini. Mana tadi akan siapa tadi? Silakan Ibu Dewi beserta dengan rombongannya kembalikan. Baik, sembari diserahkan ini simbolis kita sama-sama berdoa karena puasa sudah tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Silakan ibu-ibu. Nah, ini boleh dikembalikan lagi nanti dikasihkan nggak mau sholat. Kita buka dulu lah, buka puasa dulu, buka bersama dulu. Silakan. Udah buka.